Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bem Dwi Putra dengan BP 2010-933-027. Baiklah, saya dari kelas C, jurusan Teknik Industri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai TB atau tugas besar menggambar teknik saya, yaitu saya membuat sebuah komponen yang telah melalui proses pemersinan, yaitu produk dengan nama Double V Block. Double V Block ini merupakan satu produk yang telah melalui proses permesinan, dan fungsi dari V Block ini sendiri yaitu untuk menahan sebuah benda yang berbentuk batangan yang biasanya pada umumnya yang digunakan untuk menahan sebuah benda keras yang akan dipotong. Jadi dalam proses pengerjaan Double V Block ini saya menggunakan 3 buah part yang nantinya akan digabungkan sehingga hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Dari 3 part tersebut, yang pertama yaitu badannya sendiri yaitu seperti badannya sendiri yaitu yang ini. Jadi ini adalah part pertama. Yang part keduanya itu bagian besinya, yang ini dan yang ini. Badan besi dari part ini fungsinya itu untuk menggerakkan atau bisa digerakkan maju mundur sehingga kita dapat mengatur di mana posisi kita bisa menahan benda tersebut. Geraknya itu bisa digerakkan maju atau mundur. Terus selanjutnya part yang saya gunakan yaitu baut ini dan ini. Baut tersebut fungsinya itu nanti apabila benda yang sudah diletakkan di bawah bagian di sini, maka baut ini akan diputar sehingga baut ini menekan ke bawah dan menahan benda yang terletak di bawahnya. Nah, pertama ini merupakan bagian satu yang telah saya kerjakan. Bagian satu dan merupakan part paling besar yang ada pada tugas besar kali ini. Ini merupakan badan dari V Block itu sendiri. Pada pengerjaan ini, fitur-fitur yang saya gunakan yaitu ada post extrude, cut extrude, hole, helix dan spiral, dan hole wiser. Seperti yang kita ketahui, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk membentuk satu produk yaitu adalah membuat sketsanya. Saya di sini menggunakan sketch dengan berbagai fitur sketch yang ada, seperti garis, lingkaran, dan untuk membentuk sudut menjadi lebih lengkung. Lalu fitur yang pertama yang saya gunakan setelah membuat sketsanya itu boss extrude. Boss extrude ini sendiri adalah fungsinya untuk mewujudkan wujud 3 dimensi dari sketsa 2 dimensi. Lalu selanjutnya ada cut extrude. Cut extrude ini yaitu memotong bagian pada benda yang sudah di boss extrudekan, lalu nanti akan bisa diatur bagaimana kita cara memotongnya. Seperti halnya saya menggunakan box extrude pada bagian tengah ini pada awalnya. Pada awalnya di sini yang badan ini dan yang ini itu tersambung salah satu bagian. Jadi dengan menggunakan cut extrude, maka bagian di tengah ini bisa hilang dan dapat terbagi menjadi 2 bagian. Cut extrude bisa diatur berapa panjang yang akan kita potong atau kedalamannya. Selanjutnya saya menggunakan hole.
hole fungsinya itu adalah membuat lubang. Pada file saya ini bisa dilihat ada beberapa bagian lubang yang tertera pada sisi-sisinya. Ada dari bagian atas tembus hingga ke bawah, ada dari samping, ada dari samping juga. Ini ada hole. Hole ini juga bisa diatur kedalamannya berapa. Apabila kita ingin membuat lubang tapi tidak terlalu panjang juga bisa, dan juga kita ingin membuat lubang hingga tembus sampai ke ujungnya juga bisa. Lalu selanjutnya saya menggunakan hole wizard. Hole wizard sendiri fungsinya itu sama seperti hole, namun pada hole wizard kita bisa menentukan bagaimana bentuk lubang yang akan kita gunakan. Pada hole wizard terdapat berbagai macam bentuk yang dapat kita aplikasikan pada badan part kita. Ada beberapa bentuk, misalnya seperti lubang baut, lubang paku, lalu dan berbagai macam bentuk lubang lainnya yang biasanya akan sering dipakai pada produk-produk yang akan melewati proses pengisian. Lalu selanjutnya saya menggunakan helix dan spiral. Helix atau spiral. Helix atau spiral ini sendiri yaitu fungsinya nanti akan digunakan sebagai pembuatan ulir pada lubang yang akan dimasuki oleh baut. Lalu setelah menggunakan helix spiral, saya menggunakan fitur sweep cut. Sweep cut ini sendiri itu membentuk ulir dari helix spiral yang sudah kita bikin pada dinding-dinding lubang yang telah kita tentukan. Caranya itu, pertama kita membuat lubang, yang kedua pada lubang yang telah kita buat kita letakkan sketsa ulir pada bagian lubangnya. Lalu setelah menggunakan helix atau spiral, pada ujung bagian bawah sketsa dari helix spiral itu kita beri semacam gambar segitiga kecil. Setelah memberikan gambar segitiga kecil, lalu kita selanjutnya yaitu melakukan sweep cut. Sweep cut dari fungsi sweep cut ini sendiri itu membentuk ulir dari lubang tersebut, dari sketsa tersebut. Baik, selanjutnya kita lanjut pada part selanjutnya yaitu baut. Berikut adalah tampilan dari baut yang telah saya buat. Pada pembuatan baut ini sendiri, fitur-fitur yang saya gunakan yaitu pertama sketch, selanjutnya boss extrude, selanjutnya chamfer, dan selanjutnya itu cut sweep. Sketch yang saya gunakan ada berbagai macam, yaitu seperti yang pertama lingkaran, lalu heksagon. Heksagon yaitu persegi 6 yang nantinya akan saya jadikan sebagai kepala baut itu sendiri. Setelah membuat sketsa kepala baut, kita akan melakukan boss extrude. Boss extrude merupakan adalah fitur yang akan mewujudkan wujud 3 dimensi dari sebuah desain 2 dimensi. Seperti yang kita lihat pada bagian kepalanya, ini menggunakan boss extrude. Baik, selanjutnya setelah kita selesai membuat kepala baut, selanjutnya kita akan membuat sketsa pada bagian bawah kepala baut itu sendiri, yaitu lingkaran. Setelah sketsa lingkaran selesai, kita lakukan boss extrude pada sketsa lingkaran tersebut sehingga membentuk sebuah batang yang nantinya akan diberi ulir dan akan menjadi dari inti baut itu sendiri. Selanjutnya setelah dilakukan boss extrude, pada bagian bawah ini kita akan memberikan chamfer. Fitur dari chamfer ini sendiri itu sebagai dasar untuk menjadikan batang itu sebagai baut dan sebagai dasar untuk meletakkan sketsa helix dan spiral. Lalu setelah kita mencamperkan pada bagian bawah ini, selanjutnya kita akan melakukan memberikan sketsa helix atau spiral pada batang dari baut itu sendiri.
kita berikan sketsa helix dan spiral di sini. Lalu setelah sketsa itu selesai, maka selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan cut sweep. Cut sweep ini sendiri adalah untuk mewujudkan 3 dimensi dari sketsa helix atau spiral. Setelah sketsa itu di cut sweep, maka akan terbentuk ulir seperti ini. Akan terbentuk ulir seperti pada gambar produk. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada part selanjutnya. Selanjutnya itu kita masuk pada bagian besi yang bisa digerakkan pada assembly tadi. Pada part kali ini fitur-fitur yang saya gunakan itu sketch, boss extrude, cut extrude, dan cut sweep. Pada part kali ini hal pertama yang saya lakukan itu membuat sketch. Lalu setelah sketch terbentuk, pertama kita membuat sketch ini. Setelah sketch terbentuk, maka selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan boss extrude. Fungsi dari boss extrude ini sendiri yaitu untuk mewujudkan bentuk 3 dimensi dari 2 dimensi. Nanti setelah di cut extrude hasilnya akan seperti ini. Oh ya, satu lagi fitur yang saya gunakan itu hole. Selanjutnya hal yang kita lakukan itu melakukan cut extrude untuk membuat lubang. Hal pertama yang dilakukan itu membuat sketsa lingkaran pada bagian atas ini. Lalu setelah sketsa lingkaran selesai, letakkan fitur cut extrude pada lingkaran tersebut sehingga membentuk lubang yang menembus hingga ke bawah. Setelah lubang tersebut selesai, hal selanjutnya yang saya lakukan yaitu memberikan sketsa helix dan spiral pada dinding lubang tersebut. Setelah sketsa itu diberikan, lalu letakkan semacam segitiga kecil pada ujung helix atau spiralnya, yang nantinya itu akan menjadi acuan dari pemotongan dinding-dinding pada lubang tersebut sehingga membentuk sebuah ulir. Setelah sketsa segitiga yang dibuat, hal selanjutnya yang kita lakukan itu melakukan cut sweep. Setelah cut sweep dilakukan, setelah cut sweep dilakukan, maka akan terbentuk ulir pada dinding dari lubang tersebut yang dapat kita perhatikan pada screen saya seperti ini. Baiklah, setelah ketiga part selesai saya buat, selanjutnya kita akan melakukan assemble pada part-part tersebut sehingga terbentuk assemble seperti ini. Pada assemble seperti ini, fitur yang saya gunakan yaitu mat tersebut ada beberapa jenis yang saya gunakan, yaitu ada pertama coincident, concentric, dan tangent. Jadi hasil dari mat tersebut akan membentuk produk seperti ini.
Berikut gerakan yang dapat dilakukan pada assemble part-part yang telah saya lakukan, yaitu pada bagian besi seperti ini bisa digerakkan seperti ini. Fungsinya itu untuk menyesuaikan atau menentukan di mana posisi yang paling tepat yang nantinya akan digunakan untuk memegang bagian tersebut. Baiklah, mungkin sekian presentasi pada kesempatan kali ini mengenai tugas besar Gamtek yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dapat dimengerti atau ada beberapa penjelasan yang tidak saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.